guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siva Anjani dari kelas 2L Konsentrasi Manajemen SDM dengan nomor NPM 121020296. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya di pertemuan yang ke-11 dengan materi human capital atau yang disebut dengan modal manusia. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui apa itu human capital, tolong disimak ya guys videonya. Nah, untuk poin yang pertama ini ada arti dan pentingnya human capital. Istilah dari human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan itu tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, namun melainkan pada kompetensi, pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, yang kedua perilaku, ketiga usaha, dan yang keempat ada waktu. Dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Nah, untuk mendeskripsikan human capital itu sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada 1 karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas pokok. Yang ketiga ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Nah, untuk poin yang selanjutnya, menurut kalian apa aja ya peran human capital itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, peran dari human capital itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sebagai kunci keunggulan organisasi, dan yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Untuk peran kapital sebagai kunci keunggulan organisasi itu dibagi menjadi 3 kelompok dari aset perusahaan. Yang pertama ada aset finansial, contohnya itu ada uang tunai dan surat berharga. Yang kedua ada aset fisik yang terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Lalu aset yang ketiga itu aset tak berwujud, contohnya itu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu peran yang kedua ini ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari 1 mekanisme. Nah, ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, atau bisa saja kita ingat-ingat itu 5B. Yang pertama itu ada buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga itu ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja barunya. Yang keempat ada bounce atau yang disebut dengan melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Lalu yang terakhir itu ada bin atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Poin yang selanjutnya itu ada transformasi peran divisi SDM.
Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari dua hal dimensi ini memunculkan tempat atau peran SDM, yakni ada strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Nah, untuk arti dari strategi partner itu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Terus arti administratif expert yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dalam dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Nah, yang ketiga ada employee champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang terakhir ada change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Nah, untuk tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human itu dibagi menjadi 3. Nah, activity level itu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti merekrutmen, pemberhentian, promosi di Indonesia untuk syarat laporan internal. Tingkat yang kedua itu ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya itu divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Tingkatan yang ketiga ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi dan kinerja. Nah, dari ketiga tingkat kompetensi di atas itu diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis, fungsional tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Lalu ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya dapat kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Lalu ada langkah perusahaan untuk mengubah pola pikirnya. Yang pertama ada seberapa pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment ROI adalah investasi tersebut. Yang ketiga, ada dapatkah dari beberapa investasi tersebut diakumulasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga dapat jadi investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan.